Bagian 3, Jilid 6. Nilu tua kelungkung merasakan dadanya masih berdenyut sakit. Disekanya darah yang mulai mengering di sudut bibir, lalu dia bangkit dan duduk di pinggir jalan. Memandang berkeliling, dilihatnya lebih dari 10 mayat bergelimpangan, termasuk mayat Sumogantra. Apa yang terjadi dengan kepala rampok hutan Merapi itu? Siapa yang membunuhnya? Di mana kereta berisi istri dan puteri Sri Baginda? Di mana pula pemuda bernama Pangeran Matahari itu? Jangan-jangan dia telah melarikan kereta berikut 2 penumpangnya. Sesaat si nenek agak meragu. Kalau 2 perempuan itu diculik dan dilarikan, mengapa tak satu pun prajurit-prajurit pengawal tertinggal di tempat itu? Sesuatu yang aneh telah terjadi, membatin nenek berbaju biru ini. Tapi yang membuatnya merasa tidak tenang adalah memikirkan keselamatan istri dan puteri Sri Baginda. Jika sampai terjadi apa-apa dengan kedua perempuan itu, hukuman berat akan diterimanya sebagai pertanggungjawaban. 4 tahun mengabdi raja, mengapa hari ini nasibku celaka sekali, si nenek mengomel. Rasa sakit hatinya bukan kepalang. Segala kepandaian berupa ilmu silat dan pukulan sakti yang dimilikinya, ternyata tidak berdaya menghadapi seorang pemuda tidak terkenal bernama aneh, si Pangeran Matahari itu. Saking kesalnya, perempuan tua ini terisak-isak dan pukul-pukul kepalanya sendiri. Daripada malu dan menerima hukuman berat, lebih baik aku bunuh diri saja. Mati lebih pantas daripada menanggung malu. Begitu Nilu tua kelungkung menyesali diri. Lalu tangan kanannya yang terkepal dihantamkan ke batok kepalanya sendiri. Nenek nekat ini memang sudah rela untuk mati. Sekejap lagi batok kepalanya akan hancur. Tiba-tiba dari belakang ada satu tangan yang memegang lengannya. Dia kerahkan tenaga dan coba berontak. Tapi pegangan itu bukannya lepas, malah tambah kencang. Kurang ajar, jangan campuri urusan orang, si nenek berteriak marah. Lalu sikut kirinya dihantamkan ke belakang. Terdengar suara bergedebuk tanda serangannya mengenai sasaran. Tapi orang yang memegang lengannya dari belakang sama sekali tidak keluarkan suara keluhan kesakitan ataupun terdorong, dan juga cekalannya masih tetap kencang seperti tadi. Penuh marah, Nilu tua kelungkung palingkan kepalanya. Seorang pemuda berambut gondrong berikat kepala putih tersenyum padanya, dan menegur. Nenek, di usiamu selanjut ini mengapa masih memikirkan mati dengan cara bunuh diri? 1-2 tahun di muka, tanpa diminta pun malaikat maut akan datang menjemputmu. Si nenek yang semula terkesiap melihat kegagahan paras pemuda itu, mendengar ucapan itu jadi marah. Dia kembali menyikut tapi luput. Lepaskan tanganku, manusia kurang ajar. Si pemuda lepaskan pegangannya. Begitu tangannya bebas, Nilu tua kelungkung langsung menyerang. Si pemuda keluarkan siulan nyaring dan berseru, "Nenek, ilmu silatmu boleh juga. Tapi kau sedang terluka di dalam. Jika sampai keluarkan tenaga terlalu besar karena turutkan hawa amarah, kau bisa celaka sendiri." Sadar kalau ucapan orang itu memang benar, si nenek bersurut. Sesaat dia tegak dan memandang si pemuda dengan mata marah berkilat-kilat. Tiba-tiba didengarnya pemuda di hadapannya berkata, "Nek, kulihat kulit mukamu keriput dimakan usia. Tapi mengapa sepasang matamu bagus sekali, masih gadis-gadis remajalah yang seperti itu?" "Kau," seru Nilu tua kelungkung. Kedua kakinya kembali tersurut, tubuhnya bergetar. Dia siap mendamprat, tapi sambil tersenyum, pemuda di hadapannya mengulurkan sebuah benda bulat berwarna hijau. "Kau terluka di dalam, Nek. Cukup parah. Telanlah obat ini." "Mana aku tahu itu obat atau racun," bentak si nenek. "Ah, kau tidak percaya pertolongan orang? Kenal pun tidak. Tahu-tahu muncul mau menolong? Bukan mustahil kau kawannya Pangeran Matahari." "Pangeran Matahari, nama hebat. Siapakah dia? Kekasihmu? Pemuda kurang ajar. Musuh kau katakan kekasihku?" Pemuda itu tertawa sambil garuk-garuk kepala. Sekali lagi dia ulurkan tangannya yang memegang benda bulat hijau. "Makanlah agar lukamu sembuh." "Tidak, jika kau tidak percaya, lihatlah aku akan kunyah benda ini." Lalu si pemuda buka mulutnya lebar-lebar, dan tangannya didekatkan ke mulutnya. Mulut itu kemudian tampak komat kamit mengunyah, sedang matanya terpejam-pejam. Lalu tenggorokannya tampak seperti menelan. "Nah, kau lihat sendiri. Aku tidak mati." Si pemuda tertawa gelak-gelak. Memang sikapnya memasukkan obat ke mulut, mengunyah, dan menelannya hanya pura-pura saja. Ketika dia menuruti membuka tangan kanannya yang tergenggam, benda bulat hijau itu masih ada di sana. "Matamu tajam dan setua ini ternyata kau masih cerdik, Nek. Dengar, obat ini hanya tinggal satu-satunya yang kumiliki.
Karena hendak menolongmu, mana mungkin aku benar-benar menelannya. Siapa kau sebenarnya? Terus terang, pengalaman mengatakan agar kita berhati-hati terhadap seseorang tak dikenal yang tahu-tahu muncul menunjukkan sikap baik. Sepasang mata si nenek menyelidik tampang pemuda ini. Ketika dia memperhatikan pakaian yang tak terkancing, pada dada si pemuda yang terbuka dilihatnya guratan 3 buah angka berwarna biru kehitaman. Dia rasa-rasa pernah mendengar tentang 3 angka itu. Namaku Wiro Sableng, tapi otakku tidak sableng, si pemuda jelaskan siapa dirinya. Nilu tua kelungkung tersentak kaget. Kau pendekar 212, serunya. Wiro menjura, syukur kini kau tahu siapa aku. Kita orang-orang segolongan, kenapa bersikap curiga? Aku hanya, si nenek tampak salah tingkah. Ini, ambillah. Wiro Sableng ulurkan lagi. Kali ini si nenek mau mengambil, lalu dengan agak malu-malu menelan obat itu. Bagus. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nek? Debaran jantungku tidak keras lagi. Aliran darah mulai teratur, dan sesak pada dada mulai berkurang. Obatmu ampuh. Aku mengucapkan terima kasih. Si nenek kembali menunjukkan sikap salah tingkah. Aku tidak melupakan budi pertolonganmu. Sekarang aku harus pergi. Tunggu dulu, seru Wiro. Kau belum menerangkan mengapa tadi kau hampir menempuh jalan sesat bunuh diri. Juga kau belum menerangkan siapa itu manusia bernama Pangeran Matahari. Dan mengapa ada banyak mayat malang melintang di jalan ini. Di antara mereka kulihat prajurit-prajurit kerajaan. Setelah meragu sejenak, akhirnya Nilu tua kelungkung menceritakan apa yang terjadi. Dalam keadaan pikiran kacau dan takut menerima hukuman berat dari raja, sampai nekat hendak bunuh diri. Tentang siapa Pangeran Matahari, aku pun tak tahu banyak. Dia mengaku pimpinan rampok hutan Merapi. Tapi terus terang aku menyaksikan hal itu. Satu hal tak aku lupakan, dia memiliki ilmu silat dan kesaktian luar biasa. Nah, aku sudah jawab semua pertanyaanmu. Aku tak ada waktu lama. Harus cepat-cepat menuju kota raja guna menyelidik apakah istri Sri Baginda dan puterinya berada di sana atau bagaimana. Sekali lagi, terima kasih atas obatmu yang mujarab itu. Satu pertanyaan lagi, Wiro Sableng cepat buka mulut ketika dilihatnya si nenek hendak berkelebat pergi. Apalagi ini, perempuan tua itu nampak jengkel. Dunia ini penuh dengan 1001 macam keanehan. Terkadang keanehan itu tak pernah terjawab. Salah satu keanehan saat ini terjadi di hadapanku. Apa maksudmu? Suara Nilu tua kelungkung bergetar. Murid Eyang Sinto Gendeng tersenyum. Apakah tidak aneh kalau seorang perempuan tua berwajah keriput yang berusia mungkin lebih dari 70 tahun, memiliki sepasang mata yang bagus bercahaya, dan sepasang tangan yang berkulit halus? Nilu tua kelungkung melompat mundur. Kedua matanya memandang tak berkesip pada si pemuda dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa keluarkan suara apa-apa. Tahu kalau orang sudah tertangkap tangan dalam penyamarannya, Wiro lambaikan tangan dan cepat berkata. Sudahlah, jangan pikirkan pertanyaan atau ucapanku tadi. Kalau kau melakukan penyamaran, kau tentu punya alasan sendiri. Aku tak layak menanyakan alasanmu itu. Jika kau memang bermaksud ke kota raja, apakah kita bisa jalan bersama? Sebenarnya kalau saja penyamaran dirinya tidak diketahui Wiro, sang nenek tidak akan merasa keberatan untuk sama-sama berangkat ke Surakarta. Dia buru-buru berkata, kalau begitu kita berpisah di sini. Siapa tahu ada umur panjang dan bertemu lagi. Wiro lalu menjura dan tinggalkan tempat itu. Tinggal kini si nenek tertegak di tengah jalan seorang diri. 4 tahun menyamar, tak seorang pun mengetahui siapa aku. Tapi pendekar itu sungguh tajam dan cerdik. Sekali bertemu, langsung membongkar kedokku. Tololnya aku. Dia tampar-tampar sendiri keningnya. Kalau sudah begini, tak ada jalan lain. Aku harus membuat samaran baru. Lalu Nilu tua kelungkung tanggalkan pakaian birunya. Di balik pakaian biru itu, ternyata dia mengenakan sehelai pakaian ringkas berwarna kelabu. Tangannya digerakkan ke wajahnya. Sehelai kulit tipis yang bersambungan dengan rambutnya yang putih tersingkap. Kini kelihatanlah raut wajah dan rambutnya yang asli. Ternyata si nenek ini aslinya adalah seorang dara berparas jelita dan berambut hitam. Dari balik pakaian kelabunya, sang dara keluarkan sebuah topeng kulit tipis, lengkap dengan rambut pendek. Begitu dikenakan ke wajahnya, maka berubahlah dia jadi seorang pemuda tampan yang mencerminkan watak keras. Dia pandangi kedua tangannya, lalu geleng-gelengkan kepala. Aku harus melakukan sesuatu dengan tangan ini. Kalau tidak, penyamaranku pasti akan diketahui orang pula. Apalagi kalau bertemu lagi dengan si Sableng itu.
Jilid 7. Siang itu, Tumenggung Galimarto merasa tidak enak. Yakni sehabisnya seorang utusan istana datang menemuinya. Utusan ini membawa sepucuk surat dari R.A. Siti Hinggil, istri Sri Baginda yang ketiga. Surat itu menjelaskan tentang pertemuan R.A. Siti Hinggil dengan seorang pemuda berkepandaian tinggi, mengaku bernama Pangeran Matahari. Isi surat memberi peringatan pada sang Tumenggung bahwa ada tanda-tanda dari sikap dan air mukanya, bertanyakan Tumenggung Galimarto, si pemuda mempunyai satu maksud yang tidak baik. Dalam surat R.A. Siti Hinggil juga menjelaskan peristiwa penghadangan di luar kota raja. Pangeran Matahari, ujar Tumenggung Galimarto, lalu meletakkan surat di pangkuannya. Tak pernah ku kenal orang dengan nama aneh begitu. Jika dia menunjukkan sikap menolong terhadap R.A. Siti Hinggil dan puterinya, bahkan menolong kedua perempuan itu dari Warok Sumogantra, mengapa pula dia mengandung maksud yang tidak baik terhadapku? Sulit diterka mengapa dia menanyakan diriku. Setelah berpikir lama dan tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Tumenggung Galimarto menarik kesimpulan, mungkin sekali pemuda itu menanyakan untuk mencari pekerjaan. Sebagai kepala pengawal atau sebagai perwira muda. Tapi, kata batin sang Tumenggung membantah sendiri. Jika dia memang seorang pangeran, mengapa mempersusah diri dengan mencari pekerjaan? Selesai makan siang itu, Tumenggung Galimarto pergi duduk di kursi batu di dalam taman di bagian belakang gedung kediamannya. Sambil duduk dan menggelitik telinganya dengan bulu ayam, lelaki berusia hampir setengah abad itu mendengarkan permainan rebab yang digesek oleh seorang tua bermata buta, yang duduk di rumput tak berapa jauh darinya. Suatu saat, Tumenggung Galimarto hentikan mengorek kuping dan berpaling pada orang tua penggesek rebab. "Akik tua, mengapa suara rebabmu tiba-tiba menjadi sumbang?" bertanya Tumenggung Galimarto. Yang ditanya tidak menjawab, melainkan beringsut di atas rumput mendekati Tumenggung. Setelah dekat, dia pun berbisik, "Tumenggung, saya mendengar suara orang melangkah mondar-mandir di balik tembok halaman belakang ini." Tentu saja Tumenggung Galimarto terkejut mendengar kata-kata orang tua itu. Tapi dia percaya apa yang dikatakan. Sebagai orang cacat buta kedua matanya, Tuhan mengaruniai satu keluarbiasaan pada Akik, yakni pendengaran yang sangat tajam. Bahkan seorang pesilat tingkat tinggi yang memiliki kesaktian pun kalah hebat pendengarannya dengan si buta ahli penggesek rebab ini. Tumenggung Gali ingat pada surat R.A. Siti Hinggil. Apakah orang itu hanya sendiri? Dan apakah dia masih mondar-mandir sepanjang tembok? Bertanya Tumenggung Galimarto. Akik tua mendongak, memasang telinga, sesaat menjawab. Dia memang sendirian, Tumenggung, dan masih mondar-mandir di sekitar tembok. Seperti menunggu sesuatu, Tumenggung Galimarto campakkan bulu ayam di tangan kanannya, lalu berdiri dari kursi batu. "Hendak kemana, Tumenggung? Kau tetap di sini, Akik. Aku akan menyuruh para pengawal menyelidik. Siapa orang mencurigakan di luar tembok sana?" Baru saja Tumenggung Galimarto berkata begitu, sesosok tubuh tampak melayang melompati tembok belakang gedung kediaman yang tingginya sekitar 3 tombak. Orang yang barusan melompat ini, sebelum menjejakkan kedua kaki di rumput taman, membuka mulut menimpali ucapan sang Tumenggung tadi. "Tak perlu susah-susah mencari pengawal. Orang yang kau curigai saat ini telah berada di hadapanmu." Tumenggung Galimarto kaget bukan main. Dia cepat membalik. 4 langkah di hadapannya, tegak di atas undak-undak batu, tampak seorang pemuda berpakaian serba hitam. Pada bagian dada baju yang dikenakannya, ada gambar puncak gunung berwarna biru dengan latar belakang matahari merah darah, serta sinarnya berupa garis-garis warna kuning. Pemuda tak dikenal bertampang keras angkuh ini, tegak bertolak pinggang. Keningnya yang tinggi lebar diikat dengan sehelai kain berwarna merah. Kaum manusianya yang bernama Galimarto, berpangkat Tumenggung, si pemuda kembali membuka mulut. Seumur hidupnya, tidak pernah Tumenggung Galimarto ditegur sekasar itu. Bahkan raja sekalipun kalau bicara bersikap sopan dan mempergunakan bahasa yang halus. Kini seorang pemuda tak dikenal bicara begitu kurang ajar terhadapnya. Dengan sendirinya darah naik ke kepala sang Tumenggung. Kedua rahangnya menonjol saking geram. Akik tua si penggesek rebab yang sudah mencium bakal terjadi hal yang tidak enak, bangkit berdiri, terbungkuk-bungkuk berkata pada Tumenggung Galimarto, "Sebaiknya saya pergi memanggil pengawal." "Orang buta," membentak pemuda berpakaian hitam. "Satu langkah lagi kau berani bergerak, putus nyawamu." Baru diancam begitu, Akik tua benar-benar seperti merasa sudah putus nyawanya. "Aku tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan apa-apa, mengapa ada orang yang ingin membunuhku?" "Buta, ternyata kau terlalu banyak mulut.
Aku tidak suka pada manusia banyak omong. Kau berangkat duluan. Pemuda berpakaian hitam pukulkan tangan kirinya. Perlahan saja, kejap itu terdengar pekik penggesek rebab buta itu. Tubuhnya mencelat, terbanting di pilar beranda gedung, jatuh ke tangga, dan tak berkutik lagi. Darah tampak mengucur dari mulutnya. Durjana tak berperi kemanusiaan, teriak Tumenggung Galimarto marah besar. Dia menyerbu ke depan, tapi ketika si pemuda itu mengangkat tangan kanannya, serta-merta Tumenggung ini merasakan seperti menabrak tembok. Dia tak dapat bergerak mendekati si pemuda. Apakah kau berperi kemanusiaan ketika kau meninggalkan anak lelaki di sekitar Sleman ketika Merapi meletus 12 tahun lalu? Paras Tumenggung Galimarto berubah pucat. Apakah, jadi, kau Pangeran Anom yang hilang? Seru sang Tumenggung. Si pemuda menyeringai, namaku Pangeran Matahari. Bukan Pangeran Anom. Ah, tidak. Wajahmu jelas mirip Pangeran Anom, putra Sri Baginda yang hilang dalam peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Betul, aku ingat sekarang. Tumenggung Galimarto tiba-tiba jatuhkan dirinya, berlutut di hadapan Pangeran Matahari. Pangeran Anom bukannya hilang. Pada saat suasana kacau itu, kau bukan melindungi atau menyelamatkannya, malah meninggalkannya, mencari selamat sendiri. Tentunya pada Sri Baginda kau mengarang cerita bahwa anak itu lenyap waktu berburu, waktu terjadi letusan Merapi. Benar begitu, saya tidak ingat lagi. Tapi saya yakin kau adalah Pangeran Anom. Saya minta diampuni kalau Pangeran Anom menganggap peristiwa itu sebagai satu kesalahan atau kesengajaan. Jangan panggil aku Pangeran Anom, bentak si pemuda. Namaku Pangeran Matahari, siapapun kau adanya, saya mohon diampuni, kata Tumenggung Galimarto yang tetap yakin pemuda di depannya itu adalah Pangeran Anom yang 12 tahun lalu terpisah dari rombongan ketika berburu di kaki Merapi. Tumenggung Galimarto, tahukah kau bahwa dosa kesalahanmu 12 tahun silam tak bisa diampuni? Dan hanya bisa kau tebus dengan nyawa pengecutmu? Demi Tuhan saya, kaki kanan Pangeran Matahari bergerak. Tumenggung Galimarto membuang diri ke samping. Dia selamat dari tendangan maut itu. Namun ketika ada suara mendesis dan Pangeran Matahari dorongkan tangan kirinya perlahan sekali, segulung angin panas menghantam sang Tumenggung. Tak ampun lagi, orang ini terguling-guling di rumput taman. Tubuhnya tampak hangus, rumput taman juga kelihatan mengering seperti terpanggang. Dengan tenang, Pangeran Matahari melangkah mendekati mayat Tumenggung Galimarto. Dari pakaian hitamnya dia mengeluarkan secarik kertas. Kertas ini dijatuhkannya dan tepat menutupi wajah hitam hangus Tumenggung Galimarto. Jilid 8. Seorang punggawa masuk dengan nafas terengah-engah dan hampir roboh ketika hendak menjura di hadapan Patih Haryo Unggul. Dia membuka mulut akan mengatakan sesuatu namun nafasnya dan dadanya yang sesak membuat tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Akibatnya, dia hanya bisa mengulurkan tangan menyerahkan selembar kertas yang nyaris lusuh serta basah oleh keringatnya. Penuh heran, Patih Haryo Unggul mengambil kertas itu. Di situ ternyata terdapat sederetan tulisan berbunyi, bagi semua manusia tak berbudi, termasuk para pangeran dan Sri Baginda di dalam puri. Pangeran Matahari datang membawa mati. Sebagai seorang patih kerajaan, Haryo Unggul memiliki sifat tegas dan teliti tanpa melupakan perasaan sabar dan sikap lembut terhadap siapa saja. Walau dia tidak segera mengerti apa makna tulisan yang tertera di atas kertas itu, namun dia menunggu dengan sabar sampai punggawa yang barusan datang menghadap menjadi tenang dari keletihan dan sesak nafasnya. Dia maklum, punggawa ini datang bukan menunggang kuda, tetapi dengan berlari. Lalu dari ciri-ciri pakaiannya, sang patih mengetahui kalau punggawa ini bertugas di tempat kediaman salah seorang tumenggung kerajaan. Setelah merasa cukup memberi waktu, maka Patih Haryo Unggul pun menyapa. Sekarang terangkan apa yang terjadi. Mengapa kau datang berlari kemari? Lalu dari mana kau mendapatkan kertas bertulis ini? Sang punggawa bersimpuh hormat sekali lagi, lalu menjawab, saya bertugas di gedung kediaman Tumenggung Galimarto. Selanjutnya punggawa ini lalu menuturkan apa yang terjadi. Kertas itu ditemukan di atas jenazah Tumenggung. Sengaja ditinggalkan oleh pembunuh. Kau tahu siapa pembunuhnya? Tanya Patih Haryo Unggul kaget. Si punggawa gelengkan kepala. Peristiwa berdarah luar biasa, ujar Patih Haryo Unggul. Hatinya terguncang, tapi sikapnya tetap tenang. Istri Tumenggung Galimarto minta agar Patih menyampaikan berita duka cita ini ke istana. Aku tidak akan memberitahu raja sebelum menyelidik dan tahu pasti apa sebenarnya yang terjadi. Kematian adalah kematian.
Tapi jelas ada sesuatu di balik kematian Tumenggung Galimarto. Patih Haryo Unggul membaca kembali tulisan di atas kertas lusuh itu. Pangeran Matahari, diakah pembunuhnya? Ancamannya bukan gertakan kosong belaka. Dia telah membuktikan, Tumenggung Galimarto mati di tangannya. Patih Haryo Unggul berpaling pada Punggawa dan berkata, kau boleh pergi. Aku dan pembantu-pembantuku segera berangkat ke tempat kediaman almarhum Tumenggung Galimarto. Baru saja Punggawa itu meninggalkan halaman gedung kepatihan, tiba-tiba masuk seorang prajurit menunggang kuda, langsung menghadap Patih Haryo Unggul. Berita buruk untukmu Patih, berita buruk untuk kita semua. Pangeran Jati Mulyo ditemukan tewas terbunuh siang ini dalam taman istana sebelah timur. Patih diminta datang menghadap Sri Baginda. Ketika prajurit itu hendak minta diri, Patih Haryo Unggul segera berkata, tunggu, jangan pergi dulu. Apakah sudah diketahui siapa pembunuh Pangeran Jati Mulyo? Tidak seorang pun tahu, hanya saja ada keanehan. Keanehan bagaimana? Tanya Patih pula. Sepucuk surat ditemukan di atas tubuh Pangeran Jati Mulyo, menerangkan prajurit itu. Apakah surat itu? Seperti ini isinya. Ketika melihat kertas yang diangsurkan Patih Haryo Unggul, si prajurit terbelalak. Betul, Patih, ukuran kertas dan bunyi tulisannya sama dengan ini. Pergilah. Aku akan segera menghadap raja. Harap sampaikan juga pada raja bahwa siang ini Tumenggung Galimarto pun ditemui tewas terbunuh. Debu jalanan menggebu-gebu ke udara. Bukan saja menutup pemandangan, tapi menyumbat jalan pernapasan. Dua orang prajurit tampak terguling di tengah jalan sambil merintih kesakitan. Satu memegangi kepalanya yang benjol, lainnya mengurut-urut tulang kering kaki kirinya yang remuk. Di tengah debu dan erang kesakitan itu, dua orang perwira muda tampak bertempur melawan seorang pemuda ramping berpakaian kelabu yang memiliki sepasang tangan aneh karena berwarna coklat seperti dilumuri parang. Jelas, dua orang perwira kerajaan itu memiliki kepandaian tinggi. Serangan yang mereka lancarkan bertubi-tubi dan sangat berbahaya. Namun si pemuda tampak menghadapi dua lawan itu dengan tenang. Dia tak banyak membuat gerakan, tapi perubahan tangan dan pergeseran kaki menyebabkan dua lawan kehilangan sasaran dan sekaligus mendapat serangan balasan tak terduga. Orang muda, jika kau tidak mau menyerahkan diri dan siap digeledah, jangan salahkan kalau kami terpaksa pergunakan senjata, salah seorang perwira muda berteriak. Sejak tadi dia sudah menduga kalau pemuda itu bukan orang sembarangan. Daripada menempur terus-terusan tanpa hasil, maka kalau senjata yang bicara mungkin lawan dapat ditaklukkan. Perwira sombong, bertindak seenaknya, aku tidak membuat kesalahan apapun. Mengapa harus menyerahkan diri dan harus digeledah? Kami menjalankan perintah, menjawab perwira satunya. Kerajaan dalam bahaya, Pangeran Jati Mulyo dan Tumenggung Galimarto terbunuh. Lalu apa sangkut pautku dengan kematian mereka? Tukas si pemuda. Setiap orang asing harus diperiksa. Aku bukan orang asing, aku tinggal di selatan kota raja. Dusta, gerak-gerikmu mencurigakan. Jika tidak bersalah, kenapa takut diperiksa dan digeledah? Jangan samakan aku dengan pencuri atau maling. Kalau begitu, mungkin kami harus melukaimu baru menurut perwira di sebelah kiri memberi isyarat. Serentak dia dan temannya lalu mencabut golok berkeluk di pinggang masing-masing. Dengan senjata ini, keduanya siap menyerbu kembali. Namun sebelum sempat bergerak, pemuda berbaju abu-abu sudah lebih dahulu melompat di antara keduanya. Tangan kiri kanan bergerak. Dari mulutnya terdengar suara bentakan. Lepas, dua buah golok berkeluk mental ke udara. Dua orang perwira kerajaan itu menjerit kesakitan. Keduanya serentak mundur ketika didapati telapak tangan masing-masing telah bengkak lebam merah kebiruan. Serombongan orang berkuda muncul di tempat itu. Lalu terdengar suara menegur. Apa yang terjadi di sini? Dua orang perwira muda yang tegak kesakitan itu berpaling. Keduanya cepat-cepat menjura ketika mengetahui siapa yang datang. Patih Haryo Unggul, kami tengah menjalankan tugas. Pemuda asing ini menolak diperiksa dan digeledah. Malah nyata-nyata berani melawan dan mencelakai kami, menerangkan satu dari dua perwira itu. Patih Haryo Unggul menatap sejurus pada pemuda berpakaian kelabu. Tidak dapat tidak kau adalah seorang dari dunia persilatan, anak muda. Berarti ada jiwa satria dalam tubuhmu. Tetapi mengapa menolak untuk diperiksa? Karena saya tidak merasa bersalah apa-apa, Patih, jawab pemuda itu. Tapi sikapnya mencurigakan, tukas perwira muda di samping kiri. Siapa namamu, anak muda? Tanya Patih pula. Yang ditanya tak menjawab, malah balikkan diri hendak melangkah pergi.
Namun kepala seekor kuda yang menyorong ke arahnya membuatnya terkejut. Dia melangkah mundur dan dapatkan diri berhadap-hadapan dengan seorang bertubuh tinggi kekar, berpakaian bagus gemerlap, duduk di atas seekor kuda hitam berkilat. Orang yang barusan datang ini bersama beberapa pengiringnya membuka mulut. Jika kau tidak mau memberitahukan nama, kau bukan saja hanya dicurigai, tapi layak ditangkap. Lalu orang berpakaian gemerlapan ini menggerakkan kudanya mendekati Patih Haryo Unggul. Paman Patih, salam untukmu. Apakah kau mendengar tentang seorang bernama Pangeran Matahari? Panglima Kota Raja, salam berbalas untukmu. Memang aku ada mendengar tentang nama itu, tapi hanya sedikit sekali. Aku dalam perjalanan ke istana menemui raja. Kita bisa sama-sama menghadap. Namun pemuda satu ini perlu diurus lebih dulu. Bukan mustahil dialah Pangeran Matahari. Hanya seorang berkepandaian sangat tinggi bisa merobohkan Tumenggung Gali Marto dan melewati penjagaan ketat untuk membunuh Pangeran Jatimulyo. Patih Haryo Unggul usap-usap dagunya, lalu menganggukkan kepala seraya berkata, "Baiklah, Panglima, selesaikan urusan kalian dengan pemuda itu. Tapi ingat, waktu kita sempit sekali. Tak usah khawatir, Paman Patih. Aku hanya perlu sekejapan mata saja untuk meringkus pemuda bermuka pucat ini," kata penunggang kuda hitam yang ternyata adalah Raden Kertopati, Panglima Kota Raja. Sang Panglima yang percaya akan kemampuannya, tanpa turun dari kudanya, ulurkan tangan kanan menotok ke arah punggung pemuda berpakaian kelabu. Gerakannya sungguh cepat, begitu bahu bergerak, dua ujung jari telah sampai di depan punggung. Tapi dia kecelek kalau menduga dapat melumpuhkan pemuda itu dalam sekali totok atau sekejapan mata. Orang yang hendak ditotok justru melangkah maju setindak, hingga totokan hanya mengenai tempat kosong. Tanpa membalikkan diri, pemuda itu ulurkan kedua tangannya dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan Raden Kertopati. Sebelum sempat berbuat sesuatu, sang Panglima rasakan tangan dan juga tubuhnya tersentak keras hingga terangkat dari punggung kuda hitam dan mental ke udara. Belasan mulut keluarkan seruan tertahan karena kaget. Patih Haryo Unggul sendiri beliakan mata. Bagaimana tidak? Sebagai Panglima yang bertanggung jawab atas keamanan kota raja, Raden Kertopati diketahui semua orang memiliki kepandaian silat yang tinggi di samping tenaga dalam dan kesaktian. Kini tokoh yang disegani itu seperti barang mainan, dilemparkan begitu saja oleh seorang pemuda ramping tidak dikenal. Bukan saja si pemuda memiliki nyali besar, namun semua orang yang ada di tengah jalan itu, termasuk Patih Haryo Unggul, memastikan bahwa si pemuda berpakaian kelabu bukan pula orang sembarangan. Raden Kertopati sendiri hampir tak percaya ketika dapatkan dirinya terbetot keras dan melayang di udara. Dengan membuat gerakan jungkir balik, Panglima Kota Raja ini berhasil menjatuhkan diri dengan kedua kaki menginjak tanah lebih dahulu dan hampir tanpa suara. Sepasang bola mata sang Panglima tampak mendelik membara. Wajahnya mengelam membesi dan pelipisnya bergerak-gerak. Inilah satu pertanda bahwa Raden Kertopati dilanda gelegak amarah ditambah malu besar. "Aku yakin kau memang sebenarnya Pangeran Matahari yang menimbulkan kekacauan dengan membunuh Tumenggung Gali Marto serta Pangeran Jatimulyo," suara Raden Kertopati keras dan bergetar. "Keyakinanmu tidak beralasan, Panglima. Jika kau dapat membuktikan bahwa kau memang bukan Pangeran Matahari, kami akan melepaskanmu. Kau boleh pergi dengan aman," yang bicara adalah Patih Haryo Unggul. "Mulailah dengan menerangkan siapa namamu. Lalu dari mana kau datang? Dan apa keperluanmu berada di kota raja? Saya tidak dapat memenuhi permintaanmu, Patih Kerajaan. Sekarang biarkan saya pergi," menjawab si pemuda. "Kalau kau tidak dapat menerangkan diri dan asal-usul serta keperluanmu berada di kota raja, lalu tak dapat pula membuktikan bahwa kau memang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Tumenggung Gali Marto, maka kau akan kami tangkap." Mendengar ucapan Patih Haryo Unggul itu, si pemuda tampak menjadi gusar. Maka dia pun menjawab, "Jika kalian orang-orang kerajaan hendak menjatuhkan tangan sewenang-wenang, ketahuilah kalian tak akan mendapat apa-apa. Kecuali benjat-benjut atau patah tulang." Pemuda sombong bermulut besar, berani menantang, berani menghina. "Patih Haryo Unggul, biarkan aku memisahkan tubuh dan kepalanya dengan kedua tanganku," berkata Raden Kertopati penuh beringas. Amarah dan rasa malunya tadi masih belum lenyap, kini si pemuda malah berani menganggap enteng dan menghina. Patih Haryo Unggul hendak mengatakan sesuatu, namun belum sempat, Raden Kertopati sudah melompat dengan dua tangan terpentang ke arah leher pemuda berpakaian kelabu. "Patah lehermu!" teriak Raden Kertopati. Justru pada saat itulah terdengar seseorang berseru,
Aku dapat membuktikan pemuda itu bukan Pangeran Matahari, bukan pembunuh Tumenggung Galimarto ataupun Pangeran Jatimulyo. Bersamaan dengan seruan itu, satu hantaman angin menderu keras. Panglima Kota Raja merasakan tubuhnya seperti disapu topan. Sesaat dia coba bertahan, tubuhnya seperti tergantung di udara, namun di lain kejap dia terlempar ke belakang sampai 4 langkah. Dadanya bergetar sakit, dan wajahnya yang garang tampak pucat. Jilid 9. Ada lagi satu pemuda sinting bernyali besar yang muncul di tempat ini, menggeram Raden Kertopati seraya pelotokan mata ke arah seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut gondrong menjela bahu. Kalau para perwira muda dan belasan pengiring sang panglima serta pengiring sang patih kini menjadi semakin tertarik menyaksikan apa-apa yang terjadi di tempat itu, sebaliknya diam-diam Patih Haryo Unggul mengeluh dalam hati. Dia ingin lekas-lekas menuju ke istana, kini mengapa persoalan di tengah jalan ini semakin berpanjang-panjang. Siapa pula si gondrong bertampang cengengesan ini, pikirnya. Aku bukan orang sinting, tapi memang punya nyali untuk melawan tindak tanduk orang-orang yang kurasa tidak pada tempatnya. Pemuda itu adalah sahabatku, sejak malam sampai siang tadi aku selalu bersama-samanya. Kami hanya berpisah sebentar saja. Nah, bagaimana kalian menuduh dia sebagai pembunuh Tumenggung Galimarto dan Pangeran Jatimulyo? Orang muda, kau pandai bicara. Bukan mustahil apa yang kau katakan itu adalah karanganmu belaka, yang bicara adalah Patih Haryo Unggul. Terangkan siapa kau adanya, juga katakan siapa orang yang kau katakan temanmu ini.